Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga ya anak-anak kita semua setiap hari selalu diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali lagi, ketemu lagi sama Ibu Alia Nabila. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, yuk kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Angkat tangannya anak-anak. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca doa sebelum belajar. Selanjutnya Ibu minta kepada anak-anak semua untuk menyebutkan namanya masing-masing sebagai bukti tanda kehadiran anak-anak pada pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu guru minta kepada para orang tuanya atau wali-walinya di rumah agar bisa selalu ikut berpartisipasi dalam membimbing anak-anaknya mengikuti setiap proses pembelajaran, baik itu membimbing dalam mengerjakan tugas maupun menjelaskan materinya. Oke anak-anak, selanjutnya apakah anak-anak sudah tahu hari ini kita akan belajar apa? Ya, tepat sekali. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, dan pembelajaran 1. Nah, silakan anak-anak dibuka buku LKS-nya, yaitu pada halaman 82. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan membacakan terlebih dahulu apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengingat kembali huruf-huruf vokal dengan benar. 2. Siswa dapat menunjukkan huruf vokal dalam suatu kata yang terkait dengan teks cerita mensyukuri perbedaan dengan tepat. 3. Siswa dapat mengetahui keberagaman dalam keluarga di rumah dengan baik dan benar. 4. Siswa dapat menceritakan ciri fisik dan karakteristik masing-masing individu keluarga di rumah dengan lancar dan percaya diri. 5. Siswa dapat mengetahui cara membuat hiasan pensil dari kulit jagung dengan benar. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kita akan belajar tentang mensyukuri perbedaan. Nah, anak-anak mohon disimak, Ibu akan membacakan ceritanya. Perhatikan ya anak-anak. Mensyukuri perbedaan. Setiap orang istimewa. Setiap orang berbeda keadaannya. Bisa berbeda fisiknya, bisa berbeda sifatnya, dan bisa berbeda budayanya. Ada banyak perbedaan lainnya. Perbedaan itu karunia Tuhan. Kita harus mensyukurinya. Perbedaan membuat kita saling mengenal, perbedaan membuat kita saling menghargai. Nah, jadi anak-anak, perbedaan itu adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Kita pasti banyak mempunyai teman, anggota keluarga yang macam-macam perbedaannya, perbedaan fisik, sifat, dan masih banyak lagi lainnya. Kita harus mensyukuri semua perbedaan itu. Nah, tahukah anak-anak, selain perbedaan pada manusia, huruf-huruf pun juga mempunyai perbedaan loh. Nah, sebelumnya anak-anak, kita sudah belajar pada subtema 1. Di sana kita sudah belajar tentang huruf-huruf, pembagian huruf-huruf. Nah, apakah anak-anak masih ingat? Huruf-huruf itu terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada huruf vokal dan huruf konsonan. Ya, betul sekali. Itulah namanya perbedaan. Apakah anak-anak masih ingat apa saja itu huruf vokal?
Nah, hari ini kita mengingat kembali apa saja itu huruf-huruf vokal dan ada berapa jumlahnya huruf vokal anak-anak? Iya, betul sekali. Huruf vokal jumlahnya ada 5. Yang pertama ada huruf A, 2, I, 3, U, 4, E, 5, O. Alhamdulillah. Ternyata anak-anak masih ingat semua dan semoga anak-anak akan selalu mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya. Nah, lalu anak-anak tadi juga ada huruf konsonan. Nah, huruf konsonan itu apa saja ya anak-anak? Ya, benar. Huruf konsonan itu adalah huruf selain dari huruf vokal yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang keberagaman dalam keluarga. Nah, Ibu akan membacakan juga nih teks ceritanya. Mohon anak-anak disimak dan perhatikan gambarnya, oke? Nah, keberagaman dalam keluarga. Ini foto keluarga Beni. Ayo amati persamaan dan perbedaannya. Rambut keluarga Beni lurus semua. Rambut ibu panjang. Rambut adik sebahu. Beni berkacamata, adik tidak memakai kacamata. Beni suka bermain sepak bola, adik suka bermain boneka. Nah, itulah tadi anak-anak yang disebut dengan perbedaan. Banyak perbedaan meskipun Beni berasal dari satu keluarga, ciri fisik pada anggota keluarga Beni tadi tentu juga berbeda-beda. Walau berbeda, kita harus saling menghargai. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena semua perbedaan itu adalah karunia darinya dan semua itu akan membuat kita istimewa. Nah, kita ini istimewa. Kemudian anak-anak kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang membuat hiasan pensil. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana dan apa saja bahan-bahan untuk membuat hiasan pensil dari kulit jagung. Nah, bahan-bahan yang pertama yang harus disiapkan, yang pertama ada kulit jagung, kemudian ada lem, lalu ada gunting, dan terakhir ada spidol. Nah, caranya bagaimana anak-anak? Nah, cara yang pertama, bentuk kulit jagung menjadi bulat untuk dijadikan kepala. 2. Gunting kulit jagung menyerupai baju. 3. Rekatkan bagian kepala dan baju lalu pasang pada pensil. 4. Pasang rambut dari rambut jagung lalu gambar wajah memakai spidol. Yang terakhir, boneka pun sudah jadi. Nah, itu tadi adalah bahan dan tata cara membuat hiasan untuk pensil. Semoga di lain waktu anak-anak bisa mencobanya di rumah ya. Bersama adik-adiknya mungkin, anak kakaknya, atau sama orang tuanya. Oke anak-anak, yang terakhir Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, tugas yang pertama, kerjakanlah soal dalam buku LKS yaitu pada halaman 82. Ayo berlatih 1. Nah, di sana anak-anak diminta untuk menemukan yang mana huruf vokal. Dalam suatu teks tersebut ada huruf vokal. Dan ketika anak-anak sudah menemukan huruf vokal, lalu anak-anak tebalkan huruf vokal tersebut. Nah, menebalkannya terserah anak-anak. Bisa pakai pensil, bisa pakai ballpoint, ataupun spidol. Kemudian tugas yang kedua, ceritakanlah ciri-ciri fisik dan karakteristik individu masing-masing anggota keluarga di rumah kalian. Nah, jadi contohnya
seperti teks cerita yang Ibu bacakan tadi. Nah, seperti contoh keluarga Beni. Nah, contohnya rambut Ibu Beni panjang. Nah, jadi si Beni menceritakan tentang rambut ibunya. Rambut ibu panjang. Rambut adik saya sebahu. Saya berkacamata. Adik saya tidak memakai kacamata. Saya suka bermain sepak bola. Adik saya suka bermain boneka. Nah, seperti itu ya contohnya anak-anak. Anak-anak menceritakan bagaimana ciri fisik ibunya, ayahnya, kakaknya, ataupun adiknya, dan anggota keluarga yang lainnya yang ada di rumah kalian. Kemudian setelah menceritakan fisik, anak-anak menceritakan karakteristiknya. Karakteristik itu misalnya apa saja yang disukai ibu kalian, apa yang disukai ayah kalian, apa yang disukai kakak dan adik kalian, dan kesukaan kalian. Baiklah anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tadi kita sudah belajar tentang perbedaan, tentang mensyukuri perbedaan di dalam keluarga. Nah, apa itu perbedaan? Perbedaan itu adalah sebuah karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dengan perbedaan tersebut, kita dapat saling menghargai kepada sesama. Nah, dengan pemberian dari Allah tersebut, dengan perbedaan tersebutlah kita menjadi istimewa. Nah, selain perbedaan pada manusia, anak-anak, huruf-huruf pun tadi juga memiliki perbedaan, yaitu ada huruf vokal dan huruf konsonan. Nah, kemudian tadi kita juga sudah belajar bagaimana dan apa saja bahan-bahan untuk membuat hiasan pensil dari kulit jagung. Nah, tadi cara-caranya sudah kita ketahui. Semoga di lain waktu kita atau anak-anak di rumah bisa mencobanya, bisa bersama kakaknya atau adiknya atau orang tuanya di rumah. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amin. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ibu berpesan kepada anak-anak ibu semua yang ibu sayangi, anak-anak selalulah rajin dan bersemangat untuk belajar di rumah. Selalu rajin mengulang-ulang pembelajaran yang telah dipelajari pada hari-hari sebelumnya agar anak-anak selalu ingat dan kalian menjadi anak yang pintar, cerdas, dan kelak nanti akan menjadi anak-anak yang sukses dan juga membanggakan, membahagiakan orang tua dan keluarga kalian. Dan jangan lupa anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan dirinya. Nah, mungkin itu saja dari Ibu. Salah khilaf, Ibu ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.